معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا kawinkan saudara Dr. Mawardi Hakim kepada Dr. Siti Khairumillah binti Ncep Rosadi yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin emas seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Khairumillah bin Haji Ncep Rosadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. sah بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما. Nikah itu banyak. Yang pertama, maksud tujuan nikah itu punya turunan. Jadi maksud tujuan yang pertama supaya punya turunan, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya terus seterusnya. Itu maksud tujuan. Karena kalau nikah punya turunan sama dengan walaupun kita sudah meninggal sama dengan punya jariah. Nanti anak putu kita telah wafat, insya Allah akan mendoakan kepada kita. Itu hasil tujuan nikah yang pertama, terus punya anak itu turunan. Mudah-mudahan dengan turunan yang baik. Kemudian setelah akad nikah, sebelum tidur berdua, Anda disunatkan sholat sunnah zakat. Sholat sunnah zakat, sholat sunnah pengantin. Sholatnya 2 rakaat, masing-masing bacanya rakaat awal kuliah, rakaat kedua kulhu. Bacanya karena cuma doa apa saja, ya. Gampang aja banyak itu sholatnya. Jarang sekali yang melakukan sholat sunnah zakat, jarang. Ini sunnah. Kemudian itu maksud tujuan nikah yang pertama supaya punya turunan. Maksud tujuan nikah yang kedua untuk membuat penampungan air. Untuk membuat penampungan air. Karena di laki-laki banyak air yang perdiduan. Sebelum membuang harus punya tempatnya dulu, penampungannya dulu. Ya, jadi dengan cara walimat nikah ini seolah-olah membuat penampungan air. Apabila sudah ada penampungannya, airnya sudah ada, tinggal membuangnya. Cara membuangnya diatur oleh Imam Ghazali. Yang pertama, jangan ada yang kata Imam Ghazali yang jangan diisi, jangan dipakai buang air. Satu, setiap malam tanggal 1. Ya bulan ini, bulan Sa'ban Ramadan, setiap malam tanggal 1. Yang kedua, setiap malam tanggal 15. Yang ketiga, setiap malam tanggal 30. Berapa malam? 3. 1 malam tanggal 1, 2 tanggal 15, 3. Apa alasannya Imam Ghazali melarang? Kalau ada orang yang berhubungan di malam-malam yang 3, andai kata hasil hubungan menjadi keturunan anak, nanti anaknya melawan kepada Allah dan melawan kepada Rasul dan kedua orang tua. Hasil hubungan di malam tadi yang 3 malam tadi yang tidak dibolehkan. Itu maksud tujuan nikah. Jadi yang pertama harus punya keturunan, yang kedua membuat penampungan air. Jadi ada 3 malam tadi yang jangan diisi. Gimana kalau seperti ini? Suami di Jakarta, istri di Bitung, pulangnya sebulan sekali umpamanya. Kebetulan begitu pulangnya dapat itu malam Jumat. Gitu. Nah, kalau hari Kamis mau pulang, sampai di rumah ternyata malam Jumat salah satu malam 3. Dapat hitung-hitung, ternyata hitungan itu salah satu malam yang gimana tuh? Kalau terjadi seperti itu? Jawabannya, kalau malam Jumat setiap minggu ada.
Kalau malam Jumat setiap minggu ada malam Jumat. Tapi kalau malam salah satu yang tiga jarang terjadi di antara malam Jumat, maka jawabannya apabila terjadi malam Jumat rapat hitung-hitung ternyata malam itu malam Jumat, maka kalau bisa mah liwat aja dulu Jumat itu ini secara ringkas saja. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kalau mau berbuat jangan lupa pada Bismillahirrahmanirrahim. Di samping Bismillahirrahmanirrahim ada Bismillah yang khusus. Apa benar? Belum dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitana jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu dua-duanya sebelum memulai. Suami baca, istri pun. Gimana kalau lupa? Ingat-ingat udah di tengah-tengah baru ingat merasakan nafsu. Ditarik dulu. Maka kalau terjadi lupa seperti makan lupa Bismillah di awal makan. Sunnah dibaca di tengah-tengah makan, namun jangan dilafadzkan kedengaran oleh kuping. Bismillahnya tuh, ya baca Bismillah, namun jangan kedengaran oleh kuping Bismillah kita, karena tidak boleh kedengaran. Ya, kalau lupa di awal karena saking itunya lupa. Ya. Kemudian diantaranya perlu kita ketahui setelah akad nikah ada beberapa hak yang wajib dilaksanakan oleh suami, juga wajib dilaksanakan oleh istri. Yang pertama, kewajiban suami untuk memberikan ilmu kepada istri. Ilmu apa? Ilmu segala-galanya. Termasuk ilmu sholatnya, termasuk ilmu datang haidnya, datang nifas, datang wilada. Suami harus tahu untuk mengajarkan istrinya. Gimana kalau suaminya tidak mampu untuk mengajarkan ilmu yang seperti tadi? Wajib suami mengizinkan istri untuk keluar mencari ilmu yang itu, yang dianggap wajib mengetahui ilmu haid, apa artinya haid, berapa lama haid, kapan biasa haid. Itu perlu tahu. Karena mengangkut masalah haid, kan di mana istri sedang haid, yang pertama haram tidak boleh apa? Tidak boleh berhubungan suami istri kalau dalam keadaan, sedangkan kita tidak tahu berapa umur haid, kapannya berapa hari. Sedangkan kafarannya itu hanya satu hari satu malam, paling sebentar 7 hari 7 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Itu perlu tahu masalah itu, yang penting nyangkut kepada masalah agama. Itu hak yang pertama. Kemudian yang kedua, mencukupi segala kepentingan istri, apa saja, termasuk pakainya, termasuk makannya, termasuk segala-galanya. Termasuk kewajiban suami mencuci pakaian, termasuk masak untuk istri, termasuk menggosok, termasuk nyapu, sebagainya kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Nah, itu kewajiban suami. Jangan istri masih pagi udah nyapu, udah menggosok, itu salah. Jadi kewajiban suami untuk mengerjakan seluruh kebutuhan di rumah tangga, itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kapal di kita awal nyupuan disuka, itu kewajiban suami. Masak air segala macam, suami yang harus masak, bukan istri. Ya. Kalau suami harus masak air segala macam, maka perlu ke kantor. Yang perlu kerja, bukan harus suami yang menandanginya. Suami harus punya orang yang tukang membantu, tukang masak, tukang segala-gala. Tidak boleh merintahkan kepada istri.
Itu hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami. Saya memberikan pakaiannya minimal 3 bulan sekali, maksimalnya 6 bulan sekali. Lewat daripada itu istri tidak ridho, maka menjadi hutang kepada suami. Itu hak suami istri. Kemudian sebaliknya, hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri. Satu, istri tidak boleh keluar di rumah suami tanpa izin suami. Tidak boleh keluar kemana saja, tidak boleh tanpa izin suami. Kalau keluar, gimana tuh kalau keluar? Hukumnya setiap barang yang tersorot oleh matahari melaknat kepada istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Berat, ya. Kemudian yang kedua, istri, hak suami yang wajib dilaksanakan kepada istri. Istri harus sepenuhnya melayani keinginan suami. Sehingga istri andai kata mau melaksanakan fardu kepada Allah, namun suami ngajak duluan, wajib melayani suami dulu. Johor datang waktu dohor, dohor datang, suami ngajak, yuk kita hubungan dulu sebentar. Wajib dulukan keinginan suami dulu, baru melaksanakan dohor kepada Allah. Itu termasuk di samping itu, wa Allah tamnahu nafsahu. Jangan mencegah dirinya istri kepada menolak keinginan suami walaupun di atas tongkong onta. Istilahnya kena onta duaan. Kemudian suami ngajak, yuk kita itu dulu yuk. Wajib mengikutinya. Istilahnya artinya walaupun dalam keadaan lagi sibuk segala macam, dahulukan keinginan suami. Kemudian yang ketiga, istri jangan memberikan sesuatu kepada siapa saja tanpa izin suami. Jangan memberikan sesuatu apa saja tanpa izin suami. Harus izin suami. Kalau memberikan tanpa izin suami, suami yang dapat pahala, istri dapat yang berdosa. Itu. Ya. Sahabat, maupun mertua juga tetap harus ada izin. Gitu. Yang keempat, istri tidak boleh melaksanakan puasa kalau suaminya ada tanpa izin suami. Puasa sunnah. Besok hari Senin kita mau puasa, Kak. Besok hari Senin ya, saya mau puasa dulu ya sunnah. Kata suami, jangan besok mah, mau dipakai siang hari. Itu suami. Ini pentingnya hak suami. Kemudian sesuai dengan ayat tadi, nah, nominal tadi apa? Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha, supaya anteng suami istri untuk mencapai litaskunu sakinah harus punya perasaan. Suami yang pertama punya perasaan bahwa istri kita paling apa? Istri kita paling segala-galanya istri kita. Insya Allah suami sakinah hatinya. Kalau sudah suami hatinya sakinah, mau culak gilet kali-kali itu. Karena kalau punya istri ya, pemajikan lain dibanding jeng batur majauh tinggalan mau pada sakinah. Mau antang menjelma isukan dengan keluar. Ngelunuliwat. Karena tidak ada sakinah. Harus punya rasa bahwa istri kita paling sebaliknya istri pun sama, bahwa suami kita paling ganteng, paling pintar, paling segala-galanya. Insya Allah tertanam sakinah di dalam hati. Apabila sudah tertanam sakinah, insya Allah kalau mawaddah paling kesannya mawaddah warahmah, mawaddah sampai tua. Mawaddah tidak terjadi akad nikah tanpa mawaddah duluan. Kalau warahmah sampai tua, insya Allah warahmah. Contoh banyak kakek-kakek yang ke pasar sudah ke ke tukang sere, dek nawan ke dek beli sere, kujen nawan karunya, kan ini halnya pak. Kita warahmah karena kita sampai ini, oke sebaliknya suami terhadap istri. Barangkali itu sajalah. Tidak perlu banyak, mudah-mudahan kita doakan
Pertama, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan warisnya, digembarkan rizkinya, dijadikan rumah tangganya yang penuh sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Allah berikan putra yang soleh atau yang solehah yang berguna bangsa, negara, dan agama. Terutama di zaman sekarang ini sedang banyak ada corona, mudah-mudahan Allah selamatkan kita para dua pengantin terutama dan semua fakir yang hadir diselamatkan dalam corona ini. Sedikit saya tambahkan masalah corona Pak untuk kita, karena kita orang mukmin beriman kepada Allah, percaya adanya kodok dan qadar. Insya Allah tidak akan terjadi di alam dunia ini tanpa qada Allah. Tanpa qada Allah, walaupun kita kemana-mana jalan, tanpa qada Allah tidak akan terjadi. Gimana kalau ada kodok? Walaupun kita meribuk di rumah sampai hari-hari, kalau kodok yakin datang. Namun untuk itu berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditolak dari apa-apa yang Allah turunkan yang terjadi di zaman ini. Bi barakati Ummil Quran, surati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang kedua, saya ajak kepada seluruh jamaah untuk seperti masa-masa ini perbanyak baca qunut nazilah, di mana kita masa sholat bukan hanya sholat subuh saja, sholat zuhurnya, asar, maghrib, isya membaca doa qunut nazilah. Bukan hanya Allahumma ini saja, apa saja, Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahman wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina, terus seterusnya itu. Jadi perbanyak baca doa qunut nazilah, bukan hanya subuh saja. Barangkali itu saja ya yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.